Halo teman-teman semuanya, pada mata kuliah kecerdasan buatan di minggu ke-6 ini, kita akan mempelajari mengenai pencarian. Yang pertama adalah masalah. Dalam kehidupan manusia, kita selalu menghadapi masalah, maupun masalahnya itu besar ataupun kecil. Namun, dalam AI atau kecerdasan buatan ini, masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Di sini dicontohkan sebuah permasalahan. Anda diberi dua buah kendi, yaitu kendi X berkapasitas 4 liter air dan kendi Y berkapasitas 3 liter air. Kedua kendi tersebut tidak ada tanda ukuran air. Anda bebas mengisi kendi tersebut dengan air yang diambil dari air ledeng. Bagaimana Anda dapat mengisi secara tepat 2 liter air ke dalam kendi X tersebut? Dari permasalahannya ada, dibuat sebuah aturan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aturan pertama adalah X, Y, jika X kurang 4, maka keadaannya 4, Y. Keterangannya, isi kendi X dengan air. Asumsinya adalah saat setiap pengisian air, kendi akan diisi penuh sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Di sini kendi X kapasitasnya adalah 4 liter. Maka saat kendi X diisi dengan air, keadaannya kendi X memiliki air sebanyak 4 liter. Kemudian pada aturan kedua berlaku untuk kendi Y, di mana kendi Y kapasitasnya adalah 3 liter, maka setiap pengisian air pada kendi Y, keadaan kendi Y adalah 3 liter. Pada aturan 3, X, Y jika X lebih besar dari 0. Keadaannya adalah X min D, Y. Keterangannya tuang air keluar dari kendi X. Pada keadaan X min D, Y ini artinya adalah pada kendi X, berarti jumlah air yang ada di kendi X adalah hasil dari pengurangan kendi X dikurangi D. D ini adalah air keluar. Jadi, semisal X ingin mengeluarkan airnya ke kendi Y, di mana kendi Y kapasitasnya adalah 3, maka X yang tadinya 4 dikurangi 3. 3 ini jumlah air keluar yang akan ditampung oleh kendi Y. Maka isi dari X adalah 1. Hasil dari pengeluaran air 4 liter dikurangi air keluar yang ditampung oleh kendi Y 3. Pada aturan keempat hampir sama dengan aturan ketiga. Langsung saya jelaskan pada keadaannya, yaitu X, Y min D, di mana Y ini memiliki kapasitas air adalah 3 liter. Kita asumsikan bahwa kendi Y terisi penuh yaitu 3 liter, ingin kita tuangkan ke wadah yang memiliki kapasitas 2 liter. Maka 3 liter dikurangi 2, di mana 2 adalah jumlah air keluar, sesuai dengan wadah yang kita asumsikan yaitu 2 liter. Maka air yang ada di dalam Y adalah 1. Pada aturan kelima yaitu X, Y jika X lebih besar dari 0. Kosongkan kendi X 0, Y. Jadi aturan ini digunakan untuk mengosongkan kendi dengan membuangnya ke tanah. Jadi saat dikosongkan, nilai X maupun Y langsung dinolkan. Aturan ini sama juga pada aturan ke-6, yaitu mengosongkan kendi Y. Pada aturan ke-7, yaitu X, Y, jika X ditambah Y lebih besar sama dengan 4, dan Y lebih besar dari 0. Keadaannya adalah 4, Y min 4 min X. Keterangannya adalah tuang air dari kendi Y ke dalam X sampai kendi X penuh. Di mana untuk mengisi X sampai pada kapasitasnya 4, jumlah Y berarti Y dikurangi 4 min X. X ini adalah jumlah dari kapasitas yang dapat ditampung X. Semisal sebelumnya X memiliki 2 liter di dalam kendinya, dan Y adalah 3 liter. Kemudian
Y yang dituang ke X, maka 3 dikurangi 4, kapasitas maksimum dari X, kemudian dikurangi X jumlah dari air yang ada di kendi X, yaitu 2. Maka Y adalah 3 dikurangi 2. Y adalah 1. Dan X terisi penuh, yaitu 4. Pada aturan 8, hampir sama dengan aturan ke-7, yaitu X, Y jika X plus Y lebih besar dari 3 dan X lebih besar dari 0. Keadaannya adalah X min 3 min Y, 3. Keterangannya, tuang air dari kendi X ke dalam kendi Y sampai kendi Y penuh. Pada keadaan X min 3 min Y ini sama dengan aturan ke-7, yaitu kita asumsikan kondisi kendi Y berisi 1 liter. Kemudian agar terisi penuh dari kendi X yang berisi 4 yaitu X dikurangi 3 kapasitas maksimum dari Y dikurangi Y adalah isi dari Y sekarang, yaitu 1. Berarti 4 dikurang 3 kurang 1, yaitu 2. Jadi isi dari X adalah 2 dan kondisi isi dari kendi Y adalah 3, yaitu full. Untuk aturan ke-9, X, Y jika X plus Y lebih besar dari 4 dan Y lebih besar dari 0. Keadaannya adalah X plus Y, 0. Dan keterangannya, tuang semua air dari kendi Y ke dalam kendi X. Maka, semua air yang ada di kendi Y dituangkan ke kendi X sampai Y 0. Dan kendi X berjumlah X ditambah Y. Tapi, karena kapasitas X adalah 4, maka maksimal yang dapat ditampung oleh kendi X adalah 4 liter. Dan sisa airnya terbuang. Kemudian pada aturan ke-10 sama, namun terhadap kendi Y. Jadi 0, X plus Y, dan tuang semua air dari kendi X ke dalam kendi Y. Jadi kondisi kendi Y adalah X plus Y, dan air di X adalah 0 karena semua air dituangkan. Pada aturan 11, yaitu 0,2, keadaannya 2,0. Keterangannya, tuang 2 liter air dari kendi Y ke dalam kendi X, di mana pada yang awalnya 0,2 yang berarti X 0 dan Y berisi 2, kemudian berubah menjadi keadaannya 2,0 di mana X 2 liter dan kendi Y 0, yang dari kendi Y 2 dituangkan ke kendi X. Dan aturan ke-12 adalah buang 2 liter air dalam kendi X ke dalam tanah. Maka yang awalnya 2,Y dan keadaannya menjadi 0,Y. Di mana 2 liter air tersebut dibuang ke dalam tanah, maka dalam kendi X berisi 0. Di sini adalah tabel penyelesaian masalah menggunakan aturan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, pada kolom pertama adalah kendi X dengan kapasitas 4 liter air, kendi Y, kapasitas 3 liter air, dan kolom terakhir adalah aturan yang dipakai nomornya berdasarkan dengan tabel aturan yang ada di slide sebelumnya. Pada baris pertama, kendi X dan kendi Y berisi 0 liter air. Kemudian kita gunakan aturan kedua, yaitu pengisian air pada kendi Y. Dan di sini kendi Y terisi dengan 3 liter air. Selanjutnya kita menggunakan aturan nomor 9, yaitu tuangkan semua air yang ada di kendi Y ke dalam kendi X. Maka X yang tadinya 0 berubah menjadi 3, di mana X plus Y adalah 0 ditambah 3 menjadi 3. Dan kendi Y 0 karena semua airnya dituangkan ke kendi X. Setelah air berpindah dari Y ke X, kita menggunakan aturan kedua lagi, yaitu mengisi kendi Y sampai penuh, yaitu kendi Y sekarang adalah 3.
Selanjutnya, kita menggunakan aturan ketujuh, yaitu menuangkan air dari kendi Y ke dalam kendi X sampai kendi X penuh. Sekarang kendi X adalah 3, maka kendi Y akan berisi Y min 4 min X, yaitu Y yang awalnya 3 dikurangi 4, kapasitas maksimum dari X, dan kurangi X yaitu 3. Maka 3 dikurangi 4 kurangi 3, jumlahnya adalah 2. Jadi kendi Y sekarang berisi 2 dan kendi X berisi 4. Di sini kita sudah mendapatkan air dalam satu kendi yaitu 2 liter. Maka kita menggunakan aturan nomor 5 atau 12 untuk mengosongkan kendi yang tidak berisi 2 liter, yaitu kendi X. Pada aturan 5 yaitu tuang air keluar dari kendi Y, dan aturan ke-12 adalah buang 2 liter air dalam kendi X. Maka kendi X menjadi 0. Dan pada aturan selanjutnya kita menggunakan aturan nomor 9 atau 11, yaitu nomor 9 adalah tuang air keluar dari kendi Y, atau aturan 11 tuang 2 liter air dari kendi Y ke dalam kendi X. Jadi kita menggunakan aturan 11 menuangkan air ke kendi X sebanyak 2 liter. Maka sekarang kondisi kendi X adalah 2 liter dan kondisi kendi Y adalah 0. Setelah kita mempelajari cara penyelesaian masalah yang ada tadi, kita akan mempelajari penyelesaian masalah lainnya, yaitu algoritma searching. Algoritma searching adalah suatu teknik untuk melakukan pencarian. Dan di sini ada 2 bentuk dasar untuk melakukan searching, yaitu yang pertama blind search, yang hanya dapat berpindah berdasarkan posisi di dalam pencarian, yaitu contohnya adalah BFS dan DFS. Kemudian yang kedua adalah heuristic search, yaitu menggunakan specific domain yang informasi itu menentukan keputusan untuk berpindah. Contohnya adalah hill climbing, generate and test, dan best first search, yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya adalah basic search algorithm yang ada 4 jenis, yaitu yang pertama uninformed atau blind search, di mana uninformed atau blind search ini adalah pencarian buta atau tanpa informasi. Jadi pencarian dilakukan hanya berdasarkan aturan pencarian dan dilakukan ke semua sampai ketemu. Contohnya ada breadth first, depth first, kemudian depth limited, iterative deepening, dan bidirectional search. Yang kedua adalah informed atau heuristic search. Jadi pencarian ini berbeda dengan uninformed, yaitu dilakukan dengan petunjuk sebuah keputusan dari informasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi contohnya ada greedy best first, kemudian A star, IDA star, dan BAM search. Yang ketiga adalah optimization, yaitu pencarian yang dilakukan untuk mencari nilai optimal dari semua fungsi atau jalan. Contohnya ada hill climbing, simulated annealing, genetic algorithm, dan ant colony optimization. Yang terakhir adalah game playing, yaitu pencarian yang dilakukan seperti bermain dengan menggunakan sebuah aturan tertentu. Contohnya ada min-max algorithm dan alpha-beta proof running. Permasalahannya adalah, jika diinginkan untuk mendapatkan sebuah jalan untuk berpindah dari titik asal A ke titik tujuan F, sedangkan alternatif jalur yang akan dilalui ada lebih dari satu macam, maka diperlukan sebuah upaya untuk mencari, yaitu search, sebuah jalan yang diinginkan dan lebih optimal. Masuk pada bagian representasi pemodelan proses pencarian atau search representation.
Nah, pemodelan suatu proses pencarian ini diperlukan untuk lebih memudahkan dan lebih bisa memvisualisasikan langkah-langkah untuk menemukan titik yang dituju. Jadi kita mencari titik-titik ini menggunakan proses pencarian atau search representation, sehingga lebih mudah divisualisasikan dan lebih mudah mendapatkan titik yang dituju. Blind search dibagi menjadi dua, yaitu BFS atau breadth first search dan DFS atau depth first search. Nah, pada kali ini saya akan bahas tentang breadth first search atau BFS, dimulai dari step 0. Pada video ini kita akan mencari node F, sehingga kita mulai dengan node yang menjadi asal pencarian. Dalam kasus ini adalah node A. Sehingga untuk mempermudah pemahaman digunakan istilah open list dan close list. Nah, apa itu open list dan close list? Open list adalah digunakan untuk menyimpan track yang akan dilewati, dan close list digunakan untuk menyimpan track yang sudah dilewati. Pada tahap awal, close list pasti belum memiliki isi, sedangkan open list memiliki isi. Dalam kasus ini, node A sebagai node yang ingin diproses, sehingga open listnya adalah A dan close listnya adalah kosong. Kemudian lanjut pada step 1 dari BFS atau breadth first search. Kita urai node A yang mana sudah dilewati tadi, dan di dalam node A ini dia punya suksesor atau cabang dari A yang mana adalah B dan C. Kemudian pindahkan A dari open list karena A tadi sudah dilewati, dan tempatkanlah A ke dalam close list. Lalu masukkan node suksesor dari A, yaitu B dan C, ke dalam open list. Nah, setelah itu tertulis seperti ini. Open listnya adalah B dan C, karena B dan C tadi merupakan suksesor atau cabang dari node A, dan close listnya adalah A, karena A-nya tadi sudah dilewati. Oke, masuk ke BFS step 2. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, BFS kita melihat dari node kepala, kemudian ke kiri, lalu ke kanan. Karena node kepala sudah dimasukkan ke dalam close list, maka kita melihat yang kiri terlebih dahulu, yang mana adalah B. Nah, kita tinjau node B. Nah, karena dia berada di awal pada open list, atau istilahnya adalah FIFO, first in, first out. Nah, kita mengurai B ini terlebih dahulu nih, dia punya suksesor atau tidak. Karena di kasus ini B punya suksesor, yaitu D dan E, maka D dan E dimasukkan ke dalam open list. Kemudian B-nya dipindahkan ke close list, sehingga tertulis seperti ini. Open listnya adalah C, D, E, dan close listnya adalah A dan B, karena B ini tadi sudah dilewati ya. Step 3 dari BFS. Setelah kita tadi melalui node B yang mana adalah node kiri, kemudian kita lanjut ke node kanannya, yaitu C. Nah, kemudian kita lihat dulu C punya suksesor atau tidak. Karena C tidak mempunyai suksesor, maka C-nya dimasukkan ke dalam close list dan tidak melakukan penambahan apapun pada open list, sehingga tertulis seperti ini. Open listnya adalah D dan E, sedangkan close listnya adalah A, B, dan C. Lanjut ke step 4 dari breadth first search. Sama seperti yang dilakukan pada step 3 dan step-step sebelumnya tadi, kita lihat pada kasus ini kepalanya sudah dilewati, yaitu B kan. Nah, lalu habis itu kita ke kiri, yaitu node D. Setelah kita dapatkan node D, kita lihat nih apakah ada suksesor atau tidak. Dalam kasus ini D-nya tidak punya suksesor, maka D-nya dimasukkan ke dalam close list dan open listnya tidak ditambahin apa-apa karena D-nya tidak ada suksesor, sehingga tertulis seperti ini. Open listnya adalah E dan close listnya adalah A, B, C, D. Step 5 dari BFS ini kita melanjutkan dari step sebelumnya, yaitu karena D tadi sudah dilewati, yang mana D itu adalah node kiri, maka kita ke node kanan, yaitu node E. Nah, kita lihat nih, node E punya suksesor atau tidak. Nah, di dalam kasus ini E-nya punya suksesor. Karena E-nya ada suksesor, maka E-nya dimasukkan ke dalam close list dan open listnya ditambah suksesor dari E tersebut.
Sehingga tertulis seperti ini. Open listnya adalah F dan G. Close listnya adalah A, B, C, D, E. Step 6 dari BFS atau Breadth First Search. Setelah kita mendapatkan node sebelumnya tadi, kita masuk ke node F. Kemudian kita lihat apakah F mempunyai suksesor atau tidak. Karena F tidak mempunyai suksesor, maka F dimasukkan pada close list. Nah, karena F ini tadi juga merupakan tujuan kita, sehingga proses pencarian bisa dihentikan sampai di sini. Sehingga dapat tertulis di open listnya adalah G dan close listnya adalah A, B, C, D, E maupun F. Nah, kemudian di sini adalah pohon pencarian breadth first satu tingkat. Karena breadth first itu kan kita berarti mencari ke bahasa mudahnya itu ke samping terlebih dahulu sebelum masuk ke bawah. Nah, berarti kita mulai dengan menjelajahi 0,0, kemudian menjelajahi 4,0, dan baru kemudian menjelajahi 0,3. Nah, kemudian adalah pohon pencarian breadth first 2 tingkat. Kita memiliki akar 0,0, kemudian suksesornya yaitu 4,0. Nah, setelah itu baru mengunjungi sampingnya yaitu 0,3. Kemudian kembali ke suksesornya 4,0 yaitu 4,3, 0,0, 1,3. Dan kemudian ke suksesornya 0,3 yaitu 4,3, 0,0, dan 3,0. Ya, jadi ini breadth first itu pokoknya dia akan menyelesaikan tingkatan tersebut dari kiri ke kanan terlebih dahulu sebelum pindah ke tingkatan di bawahnya. Kemudian adalah depth first searching yang dilakukan dengan cara mengambil sebuah node lalu mengecek suksesor dari node tersebut. Apabila suksesornya masih dapat diekspansi, maka akan melakukan ekspansi terus-menerus hingga suatu suksesor tidak memiliki suksesor lainnya, atau sebuah node itu tidak memiliki suksesor lainnya. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita akan mencari node lain yang masih memiliki suksesor yang belum sempat diekspansi. Nah, kita akan melakukan pengecekan ini hingga node yang diuraikan adalah node tujuannya. Nah, jika iya, maka proses pencarian akan berhenti. Nah, tapi jika tidak, maka proses akan berlanjut dengan menguraikan node tersebut hingga seterusnya. Ya, ini adalah contoh dari depth first search. Di sini kita ada 0,0 sebagai node pertamanya, kemudian punya suksesor 4,0. Nah, node 4,0 ini memiliki suksesor lain yaitu 4,3. Jadi langkah pencariannya yaitu dari 0,0 ke 4,0 dan ke 4,3. Nah, bedanya kalau BFS itu kan dia mencari yang setingkat terlebih dahulu. Jadi misal di sini ada 4,0, misal 0,0 memiliki anak lainnya, berarti dari 4,0 akan mencari anak lainnya terlebih dahulu. Nah, tapi bedanya kalau di depth first search, dia akan apabila 4,0 itu masih memiliki anak, maka akan dicari anaknya tersebut terlebih dahulu. Nah, lalu di sini ada masalah yaitu misal kita ingin berpindah dari titik A ke titik F. Nah, diantaranya itu terdapat banyak alternatif jalur yang dapat dilalui. Maka tentunya kita pasti memerlukan sebuah upaya untuk mencari sebuah jalan yang diinginkan, dan jalan tersebut adalah jalan yang paling optimal. Nah, namun diingat di sini adalah blind search. Depth first search itu kan adalah blind search, berarti tidak ada pencarian ini tidak menggunakan informasi-informasi pendukung seperti jarak ataupun berat atau weight dari suatu node. Jadi hanya menelusuri node-node yang tersedia. Nah, kemudian ini adalah representasi pemodelan dari sebuah proses pencarian atau search representation. Nah, di sini ada depth 0 hingga depth 6, di mana depth 0 dimulai dengan node A yang memiliki suksesor B dan C. Lalu depth 1 adalah node B memiliki suksesor D dan E, sedangkan node C tidak memiliki sama sekali, dan selanjutnya yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini adalah step 0 dari depth first search, yaitu kita mulai dengan node yang menjadi asal dari pencarian. Nah, kalau dari kasus yang ini, node pencariannya dimulai dari A.
Nah, di sini kita mempunyai istilah-istilah yaitu open list dan close list. Open list itu adalah untuk list untuk menyimpan track yang akan dilewati atau node yang akan dilewati. Sedangkan kalau close list adalah menyimpan node yang telah dilewati. Nah, karena ini masih step 0, berarti pencarian belum melewati node apapun, close list-nya masih belum memiliki isi. Sedangkan open list-nya atau yang ingin dilewati sudah terisi, yaitu node A. Seperti sini ada contohnya open list A, close list masih kosong. Nah, kemudian pada step 1, kita akan mengurai node A yang memiliki dua node suksesor, yaitu node B dan node C. Nah, berarti open list-nya yaitu atau yang akan dilewati yaitu B dan C. Kemudian A berpindah dari open list ke close list karena sudah dikunjungi. Lalu selanjutnya adalah step 2. Nah, ini karena depth first search, berarti kita akan mencari ke bawah terlebih dahulu, bukan ke samping. Nah, jadi kita akan mencari suksesor dari node B terlebih dahulu. B bukan merupakan tujuan dari yang kita harapkan. Jadi dari node B dilakukan eksplorasi terhadap node-node yang menjadi suksesornya. Nah, suksesor B itu kan ada D dan E. Berarti D dan E itu akan diletakkan di bagian depan open list. Jadi sebelumnya C. Jadi open listnya adalah DEC dan close listnya A dan B. Nah, B sudah dilewati. Oke, kemudian di step 3 kita lihat karena D berada di awal open list, maka kita lakukan proses terhadap D. Kita open D ya. Nah, D kan nggak punya anak tuh. Karena D tidak punya node tangga atau anak, maka tidak ada penambahan item. Jadi yang terbuka itu sisa C sama E. Nah, kemudian yang selanjutnya kita buka apa? Karena ini bentuknya adalah DFS, jadi kita turun ke bawah dulu. Di open listnya juga sudah tertulis itu buka E duluan baru C. Kemudian di step keempat, tadi kan kita buka E tuh. Nah, E punya anak F sama G. Jadi F sama G kita masukin ke depan listnya ya. Insert first. Atau masukin ke depan. Karena ini bentuknya DFS. Jadi kita telusuri sampai ke bawah dulu. Kemudian, seperti yang bisa dilihat, sekarang giliran E yang akan diproses karena E berada di awal open list tadi ya. Dari proses penguraian E akan didapatkan dua node suksesor, yaitu F dan G yang dimasukkan ke awal open list. Sehingga terdapat 3 item, yaitu F, G, C. Dan E-nya di-push ke close list. Ya. Kemudian di step 5, setelah urai node F, tadi kan di open listnya yang pertama itu adalah node F. Kemudian ternyata node F merupakan tujuan yang dicari, sehingga tidak perlu dilanjutkan ekspansi atau penguraian item F berpindah dari open list ke close list. Sehingga pada close list terdapat 5 item, yaitu A, B, D, E, F. Mudah bukan? Jadi kalau udah nyampe di F ini, dikatakan ditemukan itu kalau udah masuk close list. Jadi kalau F-nya udah ketemu, ya udah gitu doang. Selesai. Mudah bukan? Oke, tadi kita udah lihat contoh kalau mencari F. Kalau misalkan di sini singkat aja, kalau misalkan kita cari 3 gimana? Gampang aja. Jadi kita open dari 1, kemudian nanti ada 2, 6, 12. Terus kita open 2. Mis open 2 kan ada 3 sama 5, sama 6 sama 12. Terus kita open yang 3. Nah, 3-nya masuk close list, terus udah. Jadi ingat ya, DFS itu sesuatu yang di open itu di-push ke awal open listnya. Gitu. Kita masuk ke kesimpulan, singkat saja, bedanya BFS sama DFS. Pada keduanya, prioritas proses sama-sama terletak pada item atau node paling depan. Jadi kita bisa lihat tadi yang kita open itu atau yang kita kunjungi itu node paling depan di open list. Tapi perbedaannya adalah pada BFS node-node yang berhasil dieksplorasi ditambahkan di akhir open list atau insert last. Sedangkan yang pada depth first node-node hasil operasi diletakkan pada awal list. Kayak stack ya, LIFO. Kalau yang breadth first search itu kayak queue. Gitu. Ini jangan kebalik ya, karena kalau kebalik itu mempengaruhi alur close list kalian nanti. Sekarang kita berbicara tentang keuntungan pencarian pada breadth first search. Pencarian breadth first tidak akan mencari pada lorong yang gelap. Ini berlawanan dengan pencarian depth first yang memungkinkan hanya mengikuti satu lorong, satu lintasan yang tidak berguna untuk waktu lama dan mungkin akan berhenti tanpa menemukan apa yang dicari.
Nah, maksudnya lorong yang gelap ini gimana? Kalau misalkan pada depth first search itu kan nyari itu ke bawah terus gitu loh. Jadi kayak open-open yang baru. Padahal open yang lain masih ada. Kalau breadth first kan per level dulu. Jadi dia tidak akan telusuri terus sampai ke bawah dulu, tapi ke secara horizontal. Kemudian jika ada penyelesaian atau node yang kita cari itu pasti ada di tree, pencarian breadth first search akan menjamin untuk menemukannya. Tapi kalaupun ada banyak yang dicari atau ada banyak penyelesaian, maka penyelesaian minimum dengan langkah minimum yang akan ditemukan. Kenapa? Ini menjamin bahwa langkah yang panjang tidak akan ditelusuri terlebih dahulu sebelum langkah yang pendek diperiksa. Maksudnya adalah kita nggak telusuri sampai dalam dulu, kita tapi telusuri di level yang sama. Kalau depth first search kan habis tuh sampai ke bawah dulu. Nah, kalau breadth first kan enggak, jadi ke samping dulu. Ini berbeda dengan pencarian depth first yang mungkin mencari pada lintasan yang panjang untuk menyelesaikan satu pohon, sedangkan langkah yang pendek tidak diperiksa. Kemudian kalau keuntungan dari pencarian depth first sendiri adalah memerlukan sedikit memori karena hanya node ya pada lintasan aktif yang sedang disimpan. Kan kalau kita lihat depth first search itu yang dibuka tuh yang ke bawah terus tuh ya. Dan kita memang menelusuri sampai ke bawah gitu. Kalau breadth first kan enggak, dia buka ke samping jadi kayak semua lapisan aja dibuka gitu. Kalau depth first kan sampai ke bawah, lorong yang dia mau pergi aja yang dia buka gitu. Jadi lebih hemat lah. Ini berlawanan dengan pencarian breadth first search yang semuanya disimpan. Pencarian depth first search memungkinkan mencari penyelesaian tanpa memeriksa semua jawabannya. Pencarian akan berhenti jika telah ditemukan dalam pencarian tersebut. Sebaliknya, pencarian breadth first search mengharuskan mencari semua dan memeriksanya. Semua bagian pohon diperiksa pada tingkat N sebelum node yang lain pada tingkat N plus 1 diperiksa. Maksudnya gimana? Jadi misalkan jawabannya ini nih ada di level ketiga, tapi dia harus iterasi dulu kan di semua pohon level kedua, semua node di level kedua sampai habis baru bisa masuk ke yang selanjutnya. Karena breadth first kan dia harus ngecek semua yang selevel dulu. Jadi bakal lebih lama gitu. Oke, untuk menambah latihan sedikit, kita coba ya cari node 11 itu dengan DFS sama BFS. Jawabannya ada di slide setelahnya. Kalian bisa pause video kalian sampai di sini. Kalau udah selesai kerjain, ntar aku kasih jawabannya di slide selanjutnya. Ada berapa step dan hasil akhirnya kayak gimana. Semangat! Oke, sekarang kita lihat aja jawabannya ya. Di BFS ini kita ada 8 step, kemudian open listnya ada sisa 6, dan close listnya ada 8. Dan total node yang kita simpan itu ada 14. Kemudian di DFS ada 11 step, open list yang tersisa itu 12, close listnya ada 11. Teman-teman kalau ingat yang tadi, itu BFS udah seperti yang disinggung tadi, itu kelebihannya adalah lebih cepat. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, itu BFS cuma memerlukan 8 langkah, sementara DFS 11 langkah. Tetapi pada DFS itu total node yang kita buka atau yang kita discover itu ada 12, sementara BFS itu 14. Mungkin ada yang bertanya, Kak, kok kan kelihatannya dikit selisihnya cuma 2. Ya mungkin kelihatannya nggak kerasa, tapi kalau nanti pas diaplikasikan di kehidupan nyata, itu bisa berasa banget kalau filenya gede-gede. Kalau pencarian data yang kita cari itu besar-besar ukurannya. Jadi sangat berpengaruh ya meskipun selisih 1 atau 2 aja. Jadi ini pembahasan jawabannya. Apakah jawaban kalian benar? Kalau masih kurang tepat bisa berlatih lagi. Kalau masih bingung bisa PC asisten atau diskusi dengan teman dulu juga bisa. Oke, jangan lupa terus semangat belajar.